Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Lailakmi Rahmawati, lalu ada Mbak Mufidah Nur Salamah, dan juga ada Mbak Pipin Larasati. Nah, kami di sini akan menyampaikan hasil pengembangan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Kami di sini membuat atau mengembangkan media pembelajaran menggunakan media utama yaitu Powtoon dan akan dipadukan dengan berbagai aplikasi yaitu Canva, Wizardme, Flipbook, Google Form, dan juga Quizizz. Nah, materi yang kami gunakan adalah materi IPS kelas 7 pada bab 1 mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Bisa teman-teman lihat di video menunjukkan website Canva sebagai tampilan awal yang berisi kumpulan link dari media pembelajaran yang kami gunakan. Untuk mengakses media pembelajaran ini, para siswa akan diberikan link Canva tersebut. Kemudian, siswa dapat langsung mengklik atau memilih aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti yang tampak pada layar, mulai dari mengisi presensi, mengakses video, membaca artikel, modul, serta mengerjakan LKPD dan kuis. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai media pembelajaran akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1. Pertama yaitu presensi. Untuk presensi, kelompok kami membuat dengan sebuah website yang bernama Wizardme. Jadi setelah nanti peserta didik mengklik presensi dari Canva tadi, akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Jadi peserta didik diminta untuk mengisikan nama, nomor presensi, kelas, kemudian keterangan hadir, izin, sakit, atau ada hal yang lain. Berbeda dengan Google Form yang biasanya klik submit, untuk Wizardme ini peserta didik diminta untuk mengklik hand in work yang ada di bagian kanan bawah. Dengan menggunakan presensi Wizardme ini, nanti guru langsung bisa merekap data-data presensi dari semua peserta didik. Selanjutnya ada video. Untuk membuat video pembelajaran, kelompok kami menggunakan aplikasi Powtoon. Powtoon sendiri adalah aplikasi pembuatan video animasi yang terbilang cukup mudah dengan fitur-fitur yang menarik. Video pembelajaran ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi interaksi antar ruang kepada para siswa dalam bentuk audio visual, sehingga juga dapat mempermudah para siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Ruang dan interaksi antar ruang. 2. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang. 3. Bentuk interaksi antar ruang. 4. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, yang kelima, contoh interaksi keruangan. Silakan simak penjelasan berikut ini dengan baik. Apa pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala, kenampakan, dan kebermasalahan baru. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, ada saling melengkapi atau complementary. Anak-anak bisa lihat ada daerah A yang surplus sayuran, sedangkan daerah B yang surplus ikan. Daerah A
kelebihan sayuran tetapi kekurangan ikan, dan daerah B kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran. Maka terjadilah interaksi antar daerah A dan B. Yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Anak-anak bisa perhatikan beberapa gambar yang tampil di video, yaitu ada daerah A yang surplus sayuran. Gambar kedua ada daerah B yang surplus ikan, tetapi jaraknya jauh dengan daerah A. Kemudian gambar yang ketiga ada daerah C yang juga surplus ikan, tetapi jaraknya lebih dekat kepada A. Daerah A biasa membeli sayuran ke daerah B, tetapi karena ada daerah C yang jaraknya lebih dekat sehingga ongkos juga lebih murah, maka pembeli dari daerah A beralih ke daerah C yang berakibat melemahnya interaksi antara A dengan B. Yang ketiga ada kemudahan transfer atau transferability. Hal ini terjadi bila dua daerah mempunyai kesempatan untuk berinteraksi. Untuk saling melengkapi harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana untuk kemudahan transferability tersebut. Selanjutnya, apa saja bentuk interaksi antar ruang? Yang pertama ada mobilitas penduduk. Anak-anak bisa perhatikan gambar contoh di sebelah kiri yang menunjukkan aktivitas mobilitas penduduk. Jadi mobilitas penduduk yaitu perpindahan atau pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Contohnya misal transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah bentuk interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya misal yang pertama membaca buku, menonton televisi, bermain sosial media, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi itu bermacam jenisnya mulai dari transportasi darat, laut, dan udara. Pengertian transportasi sendiri yaitu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh adalah perdagangan. Selanjutnya yaitu apa saja perubahan akibat interaksi keruangan? 1. Berkembangnya pusat pertumbuhan. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada pada video yang menunjukkan suasana dalam perkotaan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Umumnya, pemusatan aktivitas ini terjadi di kota-kota besar. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Yang kedua, perubahan lahan. Perhatikan wilayah sekitar rumah anak-anak. Apakah masih banyak lahan kosong atau mungkin sudah banyak terjadi pembangunan? Misalnya seperti yang tadinya tanah kosong atau kebun, sekarang sudah beralih fungsi menjadi supermarket. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari interaksi antar ruang, yakni menyebabkan adanya perubahan fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencaharian.
Bisa dilihat di gambar, terjadi perubahan mata pencaharian dari petani menjadi di sektor industri. Jadi interaksi antar ruang umumnya karena kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam setiap waktunya. Orientasi pekerjaan inilah berubah dari yang tadinya berorientasi kepada sumber daya alam atau SDA, khususnya petani, menjadi pekerjaan di sektor industri. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana semakin meningkat karena adanya pergerakan antar ruang itu sendiri. Sarana dan prasarana seperti fasilitas umum, transportasi, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah mengikuti arus perubahan untuk memudahkan pekerjaan. Yang kelima yaitu perubahan sosial budaya. Terjadinya interaksi sosial antar anggota masyarakat akan disertai dengan pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Perubahan sosial yang menyangkut dan aspek budaya karena penduduk lokal dengan penduduk pendatang memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi antar ruang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari segi agama, status sosial, usia, dan jenis kelamin. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam atau homogen kemudian menjadi beragam atau heterogen. Lalu, apa saja contoh interaksi keruangan? Contoh yang pertama yaitu penempatan ruang publik atau fasilitas penting yang dapat menjangkau wilayah-wilayah sekitarnya dengan mudah. Contohnya, pemadam kebakaran, kantor polisi, rumah sakit, stasiun, pasar, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu akses-akses transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi akses ini bisa dilakukan dengan cara pembangunan jalan baru supaya alat transportasi baik umum maupun pribadi bisa menjangkau daerah-daerah yang dianggap terpencil. Contohnya yaitu pembangunan jalan tol di Papua. Yang ketiga yaitu pengiriman media komunikasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menjangkau daerah yang lebih jauh. Jadi anak-anak, hal ini bisa dilakukan dengan pembangunan tower sinyal operator seluler seperti pada gambar di sebelah kiri atau parabola seperti gambar di sebelah kanan. Hal ini jelas akan sangat membantu penduduk daerah tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan orang di luar daerah tersebut. Baik, itu saja materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk artikel, kelompok kami mengkolaborasikan dengan artikel yang diambil dari kompas.com yang berjudul Ruang dan Interaksi Antar Ruang. Pengertian, bentuk, dan jenisnya. Artikel ini dapat digunakan siswa sebagai tambahan agar lebih mudah dalam memahami materi. Selanjutnya ada modul. Untuk modul, kelompok kami menggunakan flipbook. Flipbook ini dapat diakses siswa kapan saja dan di mana saja, karena merupakan modul dalam bentuk digital sehingga mudah bagi siswa untuk mengakses modul dimanapun.
Nah, isi dari modul ini sendiri yakni berkaitan dengan materi ruang dan interaksi antar ruang, serta terdapat kegiatan belajar yang dapat diakses oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu LKPD. LKPD yang kami gunakan yaitu menggunakan website bernama Wizer.me. Untuk tampilan awalnya seperti yang ada pada layar. Peserta didik nanti diminta untuk mengisi identitas, kemudian menjawab pertanyaan seperti biasa. Tetapi untuk opsi jawaban, peserta didik bisa menggunakan dua opsi, yaitu yang pertama menggunakan tulisan biasa, kemudian yang kedua menggunakan opsi rekaman suara atau disebut sebagai answer recorder. Kemudian jika sudah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik silakan bisa mengklik hand in work atau nama lain submit di Wizer.me. Kemudian alasan kelompok kami memilih website ini sebagai LKPD yaitu karena pilihan fontnya yang bermacam-macam, kemudian template-nya bermacam-macam, kemudian juga ada variasi warna yang tentu saja sangat disukai oleh peserta didik. Selain itu bisa dilihat di tampilan layar untuk variasi games atau bentuk soal di Wizer.me itu sangat bermacam-macam, tetapi yang kami pakai tadi yaitu bentuk open question. Tetapi selain itu guru juga bisa memilih fill on the image, kemudian matching, kemudian table, dan variasi lainnya. Kemudian background atau wallpapernya juga sangat bervariasi. Selanjutnya ada kuis. Kelompok kami menggunakan aplikasi Quizizz dalam pembuatan kuis. Quizizz sendiri adalah aplikasi pembuatan kuis atau soal interaktif dengan berbagai bentuk dan tampilan yang menarik serta perekapan jawaban otomatis. Kuis dapat digunakan untuk mengukur pemahaman para siswa terhadap materi interaksi antar ruang yang telah disampaikan. Baik, sekian presentasi hasil pengembangan media pembelajaran dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.